Salah seorang selebritis kemarin beberapa waktu lalu menyatakan sangat sayang uang 30 juta digunakan hanya untuk membeli satu barang atau tas branded. Lebih baik uang 30 juta itu digunakan untuk membiayai anak-anak sekolah, terutama anak-anak sekolah yang masih ada di pedalaman atau dalam suatu kondisi kemiskinan. Bagaimana filsafat hukum membahas hal ini? Saksikan terus. Pemikiran filsafat hukum Habermas sangat jarang digunakan oleh analis hukum, praktisi hukum, dan dalam dunia akademisi. Kali ini kita akan mencoba menggunakan kerangka pikir analisis filsafat hukum Habermas ini ke dalam fenomena tadi. Yang pertama, kita lihat dari judul buku itu. Buku Habermas ini berjudul Between Facts and Norms, antara fakta-fakta dan norma. Kita beranjak dari judulnya saja dulu untuk memudahkan pemahaman. Istilah fakta itu terasosiasikan terhubung dengan makna cara berhukum dari fakta-fakta sosial. Hukum itu eksis dalam fakta-fakta sosial. Istilah populernya di sini adalah common law system atau sistem hukum yang digerakkan oleh berbagai aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang ada dalam fakta sosial. Di satu sisi, cara berhukum dari norma yang merujuk pada judul buku ini, Norms, Between Facts and Norms. Ini cara berhukum yang berawal dari teori-teori normatif. Diskursus teori-teori hukum yang bersifat normatif, berangkat dari norma perilaku atau norma aturan hukum. Istilah populernya di Indonesia dikenal dengan civil law system atau sistem hukum yang tentu saja bertumpu pada kekuatan legislasi, terbentuknya satu peraturan dan cara menafsirkan peraturan itu dan seterusnya pada konteks penerapan hukum di peradilan. Cara berhukum dari fakta dan cara berhukum dari norma ini disajikan dalam filsafat hukum Habermas secara bertentangan. Yang pertama, cara berhukum dari fakta itu didasari oleh faktual empiris. Tokoh-tokoh yang dianalisis oleh Habermas antara lain Max Weber, Carl Schmitt, dan yang terakhir Nikolaus Luhmann. Ini seterusnya dalam perdebatan sosiologi. Kemudian cara berhukum dari norma itu didasari oleh norma-norma baik dalam norma perilaku seperti cara analisisnya Hart. Kemudian tokoh-tokoh yang dianalisis dalamnya, dalam buku ini, dalam pemikiran ini antara lain seperti Immanuel Kant, kemudian ada John Rawls, ada Hart, dan seterusnya. Dari sisi teoritis, cara berhukum dari fakta tentu lebih banyak akan membahas aspek sosiologi. Sedangkan cara berhukum dari norma akan ditopang oleh kajian kritis terhadap teori-teori keadilan. Nah, Habermas mengkritik yang pertama, cara berhukum dari fakta itu cenderung enggan atau tidak mau melihat presuposisi normatif atau tidak mau melihat kaidah-kaidah norma hukum dalam praktek-praktek hukum itu sendiri. Sedangkan cara berhukum normatif dikritik oleh Habermas ketika mempertimbangkan atau menjawab masalah hukum. Teori-teori keadilan yang digunakan baik dari Immanuel Kant maupun John Rawls cenderung tidak mempertimbangkan realitas sosial dan fakta-fakta empiris yang nyata. Habermas memaknai hukum dengan menggunakan teori tindakan komunikatif dan etika diskursus. Lalu bagaimana kita melihat posisi Habermas ketika mengajukan alternatif baru bahwa hukum itu dimaknai dengan menggunakan teori tindakan komunikatif dan etika diskursus? Kita lihat posisi Habermas secara perlahan. Yang pertama, posisi Habermas dengan mengenalkan konsep rasionalitas itu sendiri. Dia melihat hukum itu ada batasan-batasan pengetahuan, terutama aspek melihat rasionya. Dengan menggunakan istilah dari Weber, ada diferensiasi rasionalitas dalam berhukum. Yang pertama, rasionalitas instrumental kognitif atau rasionalitas kognitif instrumental. Ini jenis rasio atau cara bernalar untuk mencapai hasil, untuk mencapai tujuan, atau rasionalisasi
yang berorientasi pada kesuksesan tujuan tertentu. Yang kedua adalah rasionalitas komunikatif. Rasionalitas ini cara berhukumnya hadir dalam tindakan-tindakan tutur, dalam proses saling bicara, saling memahami, dan tercapailah konsensus. Di sini kawan-kawan bisa melihat pergeseran orientasi cara berhukum dengan menggunakan rasionalitas yang semula rasionalitas kognitif instrumental menuju ke rasionalitas komunikatif. Habermas memilih rasionalitas komunikatif. Bila kita memakai bahasa dalam proses komunikasi antar aktor dalam interaksi sosial, maka kita bisa menjumpai atau menemukan isi dari pesan-pesan yang disampaikan. Bahkan tidak hanya isi, tapi kita bisa mengetahui acuan dari isi yang diucapkan. Ini contohnya kalau misalnya saya ke pengadilan negeri, ada satu kasus perbuatan melawan hukum. Dari perbuatan PMA itu ada sidang di mana hakim itu mempersilahkan pengacara dari para pihak untuk bisa menanyai saksi ahli. Nah, saksi ahli ini kemudian menjawab, kemudian hakim juga bertanya dan seterusnya. Proses ini menunjukkan bahwa pengadilan mempunyai satu sistem yang impersonal, tidak memihak siapapun, tapi menyediakan satu ruang untuk melakukan tindakan tutur sehingga satu sama lain bisa tercapai konsensus. Nah, ini contoh yang paling mudah kalau kita jumpai di peradilan, bahwa ada rasionalitas komunikatif ada di situ. Meskipun contoh ini harus diperdalam lagi, apakah ada rasionalitas kognitif instrumental yang bekerja di sana. Setelah kita memahami rasionalitas komunikatif, di mana cara berhukum itu bertempat dalam interaksi sosial, interaksi para aktor, dan disitu digunakanlah bahasa. Habermas kemudian mengembangkan rasionalitas komunikatif ini ke dalam pembahasan yang disebut klaim kesahihan. Jadi dalam konteks contoh tadi, seorang selebritis menyatakan, saya enggan menggunakan 30 juta, sayang banget uang itu digunakan untuk belanja tas branded. Dari pernyataan ini kita mulai uji kesahihannya. Seperti apa klaimnya itu? Yang pertama, klaim kebenaran. Klaim kebenaran dilihat dari barang itu sendiri, ada bendanya. Ketika tas 30 juta itu memang ada, maka muncullah klaim kebenaran. Itu berarti pernyataannya benar adanya. Dan yang kedua adalah klaim ketepatan. Saya membeli barang 30 juta berupa tas dengan merek yang terkenal, itu merupakan perilaku yang keliru. Klaim ini disebut klaim ketepatan, di mana antar subjek saling bicara, saling memahami. Dari sini saya sebagai netizen misalnya memahami pernyataan selebritis itu, oh ini berarti klaimnya tepat, bahwa dalam kondisi kemiskinan ini apa yang diungkapkan itu sudah merujuk pada kondisi tertentu, yaitu kalau kondisi sekitarnya miskin, untuk apa membeli barang senilai itu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Nah, itu klaim ketepatan. Kemudian yang terakhir adalah klaim normatif atau klaim kejujuran. Klaim kejujuran yang bersifat normatif. Pernyataannya misalnya, saya merasa nggak enak, jadi saya memperoleh tas itu, kalau ada barang lain yang senilai 30 juta itu dari endorse. Ini satu klaim kejujuran. Ketika tiga pernyataan tadi itu kita lihat klaimnya, yang satu dia klaimnya benar, barangnya memang diberi bukan beli, kemudian itu disebut benar. Yang kedua, pernyataannya itu tepat, karena membeli barang 30 juta di sekelilingnya masih banyak yang miskin, itu tidak tepat. Berarti ini pernyataannya sudah tepat. Kemudian dia juga jujur, nggak enak. Kenapa nggak enak? Nah, nggak enak ini karena ada aspek tradisi, kebiasaan kehidupan di keluarga, dan mungkin juga pengalaman-pengalaman sosialisasi dengan kehidupan lain.
Nah, kawan-kawan sekalian, tiga klaim kesahihan ini itu membentuk tatanan komunikasi yang disebut diskurs atau diskursus. Diskursus ini berada dalam dunia kehidupan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut life world. Nah, dunia kehidupan ini berlangsung bebas. Dalam filsafat hukum Habermas, pemahaman tentang dunia kehidupan ini sangat penting, bahwa hukum itu berada dalam aspek yang didasari oleh komunikasi. Komunikasi itu dilandasi oleh satu klaim kesahihan. Klaim kesahihan yang telah kita bahas tadi dalam nalar filsafat hukum Habermas selanjutnya dibawa ke dalam dunia kehidupan atau istilahnya life world atau Lebenswelt. Satu istilah yang telah dikenakan oleh Husserl sebelumnya. Dalam dunia kehidupan ini, pernyataan-pernyataan dari selebritis tadi, baik pernyataannya yang memang dinilai sudah sahih ya, baik itu benar, tepat, dan jujur, itu ada dalam dunia kehidupan. Disitulah hukum itu dimaknai sebagai suatu praksis, ada suatu tindakan tutur yang memang dilandasi oleh norma-norma sosial, dilandasi oleh suatu kebiasaan yang mungkin melingkupi dirinya, melingkupi pernyataannya, dan sosialisasi yang terus-menerus dalam dirinya. Di sini rasionalitas komunikatif menggiring pada tindakan komunikatif oleh selebritis itu. Nah, sampai di sini dulu. Kita akan membahas pada sesi berikutnya bahwa pembahasan tentang dunia kehidupan di mana ada percakapan yang bebas, percakapan ala selebritis tadi yang sudah sahih, membutuhkan satu pendekatan yang disebut sistem.